Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agus. Bagaimana dokter, kabar sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, menemani di waktu hari ini di dalam topik berita pagi Radio Silaturahim. Dokter, ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan kepada Anda. Yang pertama terkait dengan Indonesia bakal menjadi tempat uji coba vaksin TBC besutan Bill Gates. Ini kan kemarin Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Bill Gates. Kita tahu Bill Gates ini pendiri Microsoft sekaligus filantropis dunia. Dan rencananya Indonesia akan menjadi tempat uji coba bagi vaksin penyakit tuberkulosis alias TBC. Nah, ini bagaimana menurut pendapat dokter? Karena kan kita juga punya pengalaman yang cukup tidak mengenakan dengan Namru ya, beberapa waktu lalu yang sempat ditutup oleh Menkes Siti Fadila Supari kala itu. Kemudian yang kedua dokter, ini terkait dengan IDAI yang mengadukan Kemenkes ke DPR RI imbas mutasi sepihak dokter anak. Ini terkait dengan kolegium begitu ya. Nah, ini sebenarnya kolegium ini dalam dunia kedokteran seperti apa dan bagaimana. Kemudian yang ketiga dokter Sarbini, ini terkait dengan Palestina dan Yaman. Lagi-lagi kita tahu bahwa Yaman sebagai negara yang mungkin bisa dikatakan negara termiskin di Timur Tengah, namun hingga saat ini masih berani untuk menentang kezoliman Zionis Israel begitu ya, dan melawan dunia ketika dunia semuanya diam melihat saudara-saudaranya di Gaza Palestina terus dibantai oleh Zionis Israel. 3 pertanyaan yang kami ajukan di pagi hari ini dokter, silahkan. Ya Mas Agus, saya akan coba menjawab pertanyaan pertama ya Mas Agus, masalah Indonesia akan menjadi tempat uji coba vaksin tuberkulosis yang akan diproduksi oleh Bill Gates. Halo? Iya dokter, kami menyimak. Ya. Oke. Kita ketahui bahwa Mas Agus, memang Bill Gates ini dia concern dengan filantropi, concern dengan penyakit-penyakit ya. Kita ketahui bahwa salah satu negara di Afrika, saya nggak tahu apakah Nigeria atau Kenya itu dibebaskan utang, dibayar utang sama dia, karena salah satu negara itu berutang ke Jepang untuk pembiayaan vaksin. Memang dia concern dengan hal supaya vaksin ya Mas Agus ya. Dan memang dalam konteks ini memang vaksin TBC kita kan sekarang sudah berkembang dipakai seluruh Indonesia, seluruh dunia itu adalah BCG Mas Agus, dan itu diproduksi oleh Bio Farma. Itu merupakan pabrik yang luar biasa yang memproduksi 70% vaksin dunia itu Bio Farma di Bandung itu, dan itu menjadi rujukan dunia lah untuk vaksin ya, 4 vaksin dasar yang direkomendasikan oleh pemerintah. Oleh sebab itu dalam hal ini kita harus waspada dan hati-hati. Maka saya heran juga kenapa Pak Presiden langsung mengiyakan, langsung take over dan memberikan izin untuk menjadi kita negara kelinci percobaan begitu. Iya, uji percobaan kelinci ya gitu. Jadi saya kaget juga kenapa ini bisa secepat itu Presiden tidak mempelajari dulu proposalnya dan sebagainya. Dan memang Indonesia ini kan nomor 2 ya, kalau derajat dunia itu nomor 2 yang paling banyak TBC di dunia nih, setelah India. Dulu kita nomor 3 setelah Cina, sekarang Cina nomor 3 sekarang tuh. Nah, saya pikir kenapa tidak negara-negara yang lain ya, kenapa tidak negara-negara lain yang menjadi tempat untuk uji coba ini, kenapa Indonesia gitu loh. Nah nih, memang sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang itu sudah 159 juta US dollar itu Bill Gates itu menggelontorkan dana untuk Indonesia untuk program-program kesehatan ya, salah satunya kalau vaksin juga ya. Apakah ini terikat dengan ikatan-ikatan ikatan emosional nggak enakan ya kan, dibantu sejak lama gitu ya. Nah, maka dalam hal ini saran kami kepada Pak Presiden adalah kita harus hati-hati dan yang secepat itu kita memberikan rakyat kita menjadi kelinci percobaan sebagaimana Namru dulu nih Mas Agus. Namru tahun 72 sampai kemarin Pak Siti membubarkan Namru, kita menjadi negara yang diuji coba ternyata biologi itu ya. Yang kita nggak tahu efek-efek ke depan. Kita harus tahu bahwa uji cobaannya kan bisa benar, bisa salah, punya efek-efek yang luar biasa ke depan itu.
Nah, maka ini harus, saya pikir pemerintah harus tegas untuk menolak itu ya. Harus, jangan istilah enak nggak enak ya udah dibantu. Jangan seperti itu, harus berani menolak. Dan kita sekarang ini Indonesia jago loh masalah vaksin. BCG itu produk kita. Itu yang kita produksi. Dan harus diingat juga bahwa kita jangan terfokus pada kuratif, tapi preventif ini harus tahu. Maka pemerintah mengidentifikasi melalui institusi itu kesehatan dari pusat sampai dengan kecamatan. Kira-kira kenapa ini bisa daerah ini memproduksi TBC yang begitu besar gitu loh. Banyak impres pemerintah, beberapa program-program pemerintah yang sudah digelontorkan, yang sudah diprogramkan, ini kenapa nggak berhasil? Apa masalahnya apa gitu loh? Ini yang harus dilihat. Saya pikir preventif itu jauh lebih efektif daripada kuratif. Ini kita TBC bukan kita sekarang, Mas Agus, kita sejak dahulu kala nih. Sejak saya lahir udah TBC ini udah berkembang gitu, dan ini nggak bisa diberantas, tetap menduduki ranking ranking pertama di Indonesia. Ini saya pikir adalah preventif juga harus dimaksimalkan dengan menginstruksikan atau mendorong institusi kesehatan dari pusat sampai ke kecamatan agar bisa melakukan preventif, melakukan edukasi dan sebagainya kepada masyarakat, sehingga kita tidak terfokus dengan vaksin yang akan diproduksi oleh Bill Gates, yang memang dia itu ujung-ujungnya yang namanya pebisnis pasti ujung-ujungnya lah bisnis lah. Kalau kata teman saya nggak ada yang namanya makan siang gratis kan, selalu ada itu. Ini harus diwaspadai, Mas Agus. Dan yang kedua, masalah kolegium, Mas Agus, bahwa harus diketahui pemerintah ini harus tahan dengan kritik. Ini kan ada pergeseran. Dulu kolegium dulu kan independen, nah sekarang kan di bawah Menkes kan. Dan artinya gini, kita jangan paksakan ya semua kolega, semua dokter itu harus satu paham, satu visi, satu pandangan dengan keputusan pemerintah. Jadi Dr. Piprim, Dr. Rizky dan lain-lain yang akan dimutasi karena itu dasarnya. Tapi pemerintah harus besar. Jadi jangan cepat baperan lah, jangan baperan dengan kritikan-kritikan daripada kolega-kolega medis ya. Jangan ada kesannya sekarang Pak Menkes ini kayak kesel banget sama dokter ya, sama profesi dokter ini. Jadi ini saya pikir pemerintah itu belajar untuk tahan yang ya. Ini saran saya. Jadi menggeserkan ataupun memutasi beberapa dokter ke tempat yang lain, walaupun ini tidak mencolok sekali ya. Tapi ini saya pikir adalah satu sikap yang tidak dewasa. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Mas Agus, masalah Houthi ya. Saya pikir kita sepakat ya bahwa Houthi ini adalah satu kelompok ya, satu komunitas di Yaman yang begitu luar biasa konsistennya membela Palestina. Jadi dulu Hizbullah yang mencoba untuk membantu Palestina, tapi ujungnya kan karena persoalan mereka tidak mampu untuk bisa mengalahkan Israel. Tapi konsistensi Yaman ini yang kita harus mengakui nih, Mas Agus. Terlepas dari dukungan siapa ya. Jadi ini sebenarnya negara-negara Arab yang kuat dari segi persenjataan sebenarnya harus malu gitu loh dengan sikap Yaman, yang negara ini kan masih tidak semaju Mesir ya, tidak semaju Yordan, tidak semaju Saudi Arabia ya. Tapi mereka bisa memproduksi rudal dengan begitu canggih dan konsisten, dan mereka itu tahan dengan resiko ya, siap dengan resiko mereka ambil dan melepaskan undang-undang Palestina 2 ke Israel. Kita kata kemarin itu hampir menghancurkan bandara Ben Gurion ya. Kemudian dibalas dengan 30 pesawat tempur F-15 Israel yang menghantam Hodeidah sampai ke San'a. Tapi mereka tetap tegak, tetap berani dan mengatakan mereka mengancam Israel untuk tidak ada yang namanya pesawat terbang di Israel. Itu kan namanya membuat satu luar biasa sebuah negara yang bisa mengancam untuk tidak ada pesawat yang terbang di Israel. Ini suatu hal yang saya pikir luar biasa. Kemudian menghambat stop ekspor minyak dari Yaman ke Amerika misalnya kan. Apalagi kemarin kita dengar bahwa Oman berhasil melakukan negosiasi dengan Amerika agar Houthi tidak menyerang kapal-kapal Amerika dengan beberapa konsesi. Saya pikir ini merupakan satu hal yang patut kita apresiasi, dan negara-negara tetangga Palestina sebenarnya harus malu dengan Houthi ini.
dan tidak harus dengan tidak berpikir untuk melakukan rekayasa terjadinya konflik horizontal ulang di Yaman dengan menyerang Houthi. Saya pikir ini harus disingkirkan dulu ya, sehingga sikap Houthi ini, saya pikir ini sesuatu yang sangat membanggakan, dan kondisi hari ini cuma Houthi lah yang konkret melakukan perlawanan dengan segala risiko, dengan segala konsekuensi yang mereka terima. Mereka tidak mengeluh, tetap konsisten dengan sikap seperti itu. Ini perlu tahap apresiasi nih, Mas. Baik, dokter, ini kami juga ingin menanyakan pertanyaan yang pertama. Kita kembali ke hal yang pertama, dokter. Ini apakah dengan kedatangan Bill Gates ke Indonesia beberapa waktu lalu, yang kemudian Indonesia menjadi bisa dikatakan tanda kutip semacam percobaan begitu ya, vaksin dari Bill Gates ini, apakah karena memang penderita TBC di Indonesia itu cukup tinggi? Karena dari data yang kami dapat begitu ya, di tahun 2023 ini ada sekitar 1.060.000 kasus baru TBC di Indonesia. Ini menjadikannya negara dengan jumlah kasus tertinggi kedua di dunia setelah India. Apakah ini latar belakang kemudian Bill Gates ingin memberikan vaksinnya secara cuma-cuma ke Indonesia, atau bagaimana, dokter? Ini bukan memberi vaksin, Mas Agus, tapi ini uji coba. Vaksinnya belum ada. Uji coba. Belum ada. Memang tinggi kan, menurut penelitian menurut riset tahun 2024 dia kan 1,6, dia meninggal 130.000 orang kan. Yang kita saya kan uji coba ini, Mas Agus. Jadi kalau mereka dia membuat vaksin ya di tempat lain misalnya, dan tidak menjadikan Indonesia sebagai uji coba. Ini kan kita terima, kita bukan tidak mau menerima vaksin, misalnya Mas Agus. Kita sudah punya vaksin itu, BCG sudah ada. Ini kan vaksin dasar yang pada anak lahir itu disuntik BCG, itu kita sudah punya kan. Bukan kita nggak punya, bukan kita dari nol, Mas Agus. Jadi kita punya negara-negara kalau dia kan mau untuk mengadakan uji coba kan bisa negara-negara lain, walaupun Indonesia nomor 2 yang masih tinggi, tapi bisa negara-negara lain kan. Tapi kamu bisa bilang, oke, kita udah punya nih, Mas Bill Gates, kita udah punya nih vaksin BCG ini, kita produksi sendiri kalau di Bio Farma. Maka ini semuanya untuk kita jangan lihat, kita nggak lihat secara tersurat, Mas Agus. Ini tersirat kan. Bagaimanapun juga Bill Gates kan iri dengan BCG ini kan. Sudah merambah berapa 70 negara, 100 berapa negara, banyak sekali itu. Jadi 70% negara dunia itu pakai BCG. Jadi saya menduga nih maksudnya. BCG ini buatan Indonesia ya? Buatan Bio Farma nih, itu dunia loh, Mas Agus. Itu saya nggak tahu ya apakah 130 negara yang pakai itu atau 70 negara pakai. Poin negara di dunia ini kalau yang namanya vaksin TBC ya BCG gitu loh. Dan maka saya lihat bahwa ini ada kecemburuan. Saya kan ingin coba memakaikan vaksin itu dengan untuk menghantam BCG ini ya. Saya lihat ke bisnis ini, Pak Mas Agus. Ada efek bisnisnya. Memang kita juga pertama menolak untuk dijadikan rakyat kita beruji coba. Yang kedua ada aspek di bawah itu, aspek bisnis. Misalnya bisnis itu ya, BGD kan orang bisnis nih, bahwa dia mencoba untuk menghantam BCG buatan Indonesia dengan vaksin dia nanti itu masuk. Dan saya lihat seperti itu, sama seperti QRIS nih, Pak Mas Agus. Seperti misalnya tarif kita kan dinaikin misalnya, ujungnya kan QRIS harus dihapuskan biar naik Mastercard sama apa itu sama tipe yang apa lupa satu Mastercard itu ya. Dan itu kan intinya itu, Mas Agus. Jadi mereka itu tidak tulus untuk ke sana. Nah, maka saya lihat ada maksud di balik itu. Maksud bisnis nih, Mas Agus. Baik, seandainya uji coba ini berhasil, bisa kemungkinan berhasil 50%, bisa kemungkinan tidak berhasil atau gagal 50% begitu, Dok. Nah, ini dampaknya bagaimana, Dokter? Dampak besar lah, itu besar, bagus namanya vaksin itu besar. Jadi kita janganlah kita jadikan rakyat kita ini kayak uji coba kan, sederhana gitu ya. Masaan rakyat gua kayak gitu, maksud gua jadi uji coba gitu loh. Iya, baik. Jadi ada dua hal yang harus dipikirkan dan dipahami oleh pemerintah, bahwa jangan jadikan rakyat ini jadi coba kayak gitu, cobaan. Yang kedua, bahwa ini ada maksud Bill Gates untuk menghantam BCG. Itu aja, Mas Agus. Baik, Dokter. Sebagai penutup, Dokter, mungkin ada sedikit kesimpulan dari perbincangan kita di pagi hari ini? Ya,
saya mengatakan bahwa kita harus tetap waspada ya. Yang namanya bantuan-bantuan asing itu jangan kita anggap itu adalah makan siang gratis. Nggak ada yang namanya itu bantuan orang asing itu semuanya gratis, semua tulus ikhlas, nggak ada itu. Jadi kalaupun nggak kelihatan belum ketemu aja sebenarnya, maka kita harus hati-hati lah dengan bantuan-bantuan asing itu yang ujung-ujung itu menjarak kita, misahkan rakyat kita ini. Saya pikir itu. Baik, terima kasih Dr. Sarbini Abdul Murad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.